Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muin David sebagai moderator dan pemateri, dan sebagai Aisyah Anggreni sebagai pemateri akan menjelaskan tentang masalah umum dan masalah penelitian. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu pengertian masalah secara umum. Masalah secara umum yaitu pernyataan saya ambil dari tiga ahli, yaitu Noto Mojo 2010, Kasiram 2008, dan Sugiono tahun 2012. Masalah umum adalah pernyataan-pernyataan yang sengaja diajukan untuk dijadikan jawabannya melalui sebuah penelitian. Lanjut. Selanjutnya itu masalah penelitian. Saya ambil dari ahli dari tiga sumber, yaitu Enzir tahun 2010, Darmadi tahun 2014, dan Sugiono tahun 2012. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal antara yang seharusnya yang ada. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai ciri-ciri masalah umum dan masalah penelitian. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai ciri-ciri masalah umum. Sebagaimana yang disebutkan dalam teori Dewey, ada 5 diantaranya ciri-ciri masalah umum. Yang pertama yaitu akan membuat seseorang merasa bimbang, bingung, dan kesulitan. Kedua, akan membuat seseorang berusaha untuk merumuskan masalah karena ingin dipecahkan. 3, akan membuat seseorang berusaha untuk mengumpulkan data. 4, akan membuat seseorang mengembangkan ide untuk mendapatkan pemecahan dari suatu penalaran. Dan yang kelima yaitu akan membuat seseorang mengambil kesimpulan yang didukung fakta atau bukti. Sedangkan menurut Tatang, ciri-ciri masalah umum ada 4. Yang pertama yaitu masalah tersebut jika diteliti akan mempunyai arti penting bagi perkembangan ilmu maupun kehidupan. Kedua, kesimpulan penelitian mempunyai daya simpul yang cukup lama. Ketiga, masalah tersebut memiliki daya tarik kuat bagi peneliti dan juga masyarakat. Dan yang terakhir yaitu secara operasional masalah tersebut bisa diteliti. Selanjutnya, menurut Nazir tahun 1998, ciri-ciri masalah umum juga terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Kedua, keaslian masalah. 3, masalah yang menyatakan suatu korelasi. 4, masalah itu penting untuk diteliti. 5, masalah itu dapat diuji. Dan yang keenam, masalah dinyatakan dalam suatu bentuk pertanyaan. Materi selanjutnya yang mengenai ciri-ciri masalah dalam penelitian. Arikunto dari tahun 2006 menyebutkan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri masalah dalam penelitian, yaitu yang pertama yaitu masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian, yakni masalah harus mempunyai keaslian. Dalam hal ini menyangkut hal-hal yang bersifat up to date atau terbaru. Yang kedua, masalah itu harus dipilih mempunyai visibilitas, yaitu data dan metode untuk memecahkan masalah harus tersedia, dan juga relatif terhadap suatu pembahasan tertentu. Ketiga, masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti, yakni masalah itu menarik bagi peneliti dan menarik untuk dapat dicari tahu kebenarannya. Selanjutnya, masalah itu harus dapat diuji, dan terakhir itu sesuai dengan kualifikasi si peneliti. Selanjutnya, materi mengenai bentuk-bentuk permasalahan penelitian. Azwar 2019 menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk-bentuk permasalahan penelitian. Pertama yaitu permasalahan deskriptif. Permasalahan berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel, baik satu maupun lebih. Kedua yaitu permasalahan komparatif, yaitu permasalahan yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih. Selanjutnya, yang ketiga yaitu permasalahan asosiatif, yaitu berhubungan antara dua variabel yang terdiri atas hubungan simetris, yaitu yang kebetulan munculnya bersamaan, hubungan kausal yang bersifat sebab akibat, dan hubungan interaktif atau timbal balik yang saling mempengaruhi.
Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang latar belakang masalah. Kami mengambil dari 3 ahli, yaitu dari Puspitasari 2016, Sudaryono tahun 2017, dan Noto Albojo tahun 2002. Jadi dapat disimpulkan bahwa latar belakang masalah penelitian adalah sebagai suatu kesenjangan antara apa yang terjadi tentang suatu hal atau antara kenyataan yang terjadi dengan seharusnya yang ada. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada, maka akan kami tutup diskusi kali ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.